Oke, selamat siang semuanya. Iya. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya guru paling keren, paling gokil, paling tampan, paling berkawan, paling selebeo. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat ya? Sehat dong. Masa sehat lah? Karena kan kita semua mengawali hari dengan semangat jadi harus sehat. Oke? Oke. Kalau sehat di sini ya. Seperti yang Bapak bilang, karena kita baru beberapa kali ketemu, kita perkenalan dulu. Ini perkenalan dari Bapak yang pertama. Ini perkenalan yang pertama. Perkenalannya ada dua. Karena kita semua memiliki editor perkenalan dulu editor ya. Dan lain-lain. Jadi sekarang Bapak yang pengen tahu kalian ya, yang tidak hadir di tangan, yang tidak hadir di tangan, hadir semua ya? Bapak. Oh, oke lah. Bapak sudah di sana ya. Aldo hadir, oke itu. Alexander tidak ada. Busa hadir. Afrina. Oke. Angelina. Oh ini. Hadir. Oke, good. Febri. Hadir. Siapa lagi? Ferry, Paulus. Lah. Enggak ada. Jimba. Apa yang habis ikut ini Kak? Apa? Yang tidak. Oh iya. Terus siapa lagi? Febri, berat siapa tadi? Ferry ya? Friska? Pulang. Tidak menyangka. Hansel? Ya Pak. Mantap. Henry? Oke. Ine Cynthia? Jason? Pulang? Pulang ke rumahnya? Siapa barusan? Jason? Jason ya? Julia? Kim? Pulang? Ini siapanya Kim Jong Un? Enggak ada ya? Liu Betran Setiadi? Oke. Melin? Michael? Pulang? Aduh. Ini kita. Wah, kenapa jadi di pojok? Puja? Putri? Rido? Roma? Enggak ada Romanya, enggak ada ya. Selfie? Oke. Veronica? Atit? Atit Iut? Atit apa nak? Siapa tadi? Selfie ya? Veronica? Oh sakit Veronica. Astaga, ya. Zamres? Zidan? Coba nyanyi dulu. Oh ini bukan Zidan yang lain ya? Atau ini nyundul Materazzi, lain lagi? Bukan juga. Sinmei? Gak ada. Desem? Marta? Mana Marta? Oh gitu. Saya Pak gitu. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya siapa kemarin? Udah pulang. Oke. Kalau gitu siapa? Yang paling pojok kanan. Oh Bapak dari kanan kiri, Bapak pojok kanan. Silakan dipimpin doa dulu teman-temannya.
terima kasih Darling, adik Kajil. Itu TikTok itu, kalian nggak tahu sih. Kalau yang ini tahu nggak? Are you ready kids? Ready. Nggak ada yang nonton SpongeBob kalian? Itu dia. Apa jawabannya? I am Captain gitu ya. Bareng-bareng. Are you ready kids? I am Captain gitu. Ya, di sini Bapak kaptennya ceritanya ya. Are you ready kids? Boleh lah, serah ya. Nah, jadi. Oke. Tadi sudah perkenalan, kita mulai. Kalau kemarin kita main tebak-tebakan, sekarang tebak-tebakan lagi. Tapi berbeda tebak-tebakan kita. Ada yang tahu nih hewan apa? Hewan apa? Apa? Kok kuda? Masa mulutnya begini kuda? Ada yang tahu hewan apa? Hewan apa? Serigala. Jawabannya adalah burung. Tepat sekali ya. Hewan yang kedua, lihat kepalanya pasak begini nggak tahu tuh. Ada hewan lain? Zebra apa lagi? Kura-kura. Hewan apa coba? Apa? Komodo. Benar sekali, badak. Betul. Ini adalah hewan badak. Lewat. Aduh. Lewat. Nih, kepalanya kelihatan dong. Dari bentuknya dong. Nggak mungkin yang lain dong. Hewan apa? Apa? Hewan apa? Betul sekali, kura-kura ya. Ini hewan kura-kura. Nah, masa yang lain. Kalian jelas-jelas begini bentuknya masa anjing. Ada jenjernya, ada paruhnya. Apa coba? Apa? Anjing. Jawabannya adalah mana apa gitu? Oh, kuda. Ya. Ya, itu sekilas tentang tebak-tebakannya. Jadi hewan-hewan itu tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa hewan-hewan itu semua ada. Tadi ada kuda, ada jerapah, ada badak tadi ya. Ada dan hewan-hewan yang lain. Itu tidak semuanya ada di semua tempat. Tidak tersebar di seluruhnya. Ya nggak? Misalkan tadi zebra nih. Tadi ada yang nyebut zebra kan? Berarti tahu zebra ya? Bukan zebra tempat Citayam Kasumok, bukan ya? Itu zebra cross itu lain lagi ya, bukan. Jadi kalau kita tahu zebra habitat aslinya berada di mana? Tanjung Lapang, mana? Di mana? Kolam Indah, mana? Ya betul, di hutan. Tapi hutan di daerah mana? Di mana? Afrika betul. Iya. Zebra ada di Afrika. Habitat aslinya di Afrika. Di Eropa ada? Tidak ada. Di Asia ada? Tidak ada. Kalau di hatiku, itu kamu. Tahu ya? Jadi itu namanya persebaran hewan dan tumbuhan, atau kita menggunakan bahasa hewan itu fauna. Kalau tumbuhan itu flora. Itu persebarannya di dunia tidak merata, ya. Maka yang akan kita pelajari adalah persebaran faktor-faktor yang menyebabkan persebaran hewan dan tumbuhan di dunia itu tidak merata, atau bagaimana faktor-faktor yang persebaran hewan dan tumbuhan di dunia. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya.
Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran flora dan fauna. Tadi ya sudah berjelaskan flora itu. Apa tadi flora? Tumbuhan. Fauna itu? Hewan. Ya, jadi sebaran flora dan fauna, tumbuhan dan hewan di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Itu indikator pencapaiannya. Maka kalian dianggap bisa menyelesaikan pembelajaran ini jika kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, jika kalian mampu menganalisis sebaran jenis flora fauna dan membandingkan jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Kompetensi dasar yang kedua adalah membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Maka kalian dianggap menyelesaikan kompetensi ini jika kalian mampu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dan mampu menyajikan laporan tentang persebaran dan konservasi flora fauna di Indonesia yang dilengkapi dengan peta. Ini apa ini? Ini. Oh, nih. Kalian lihat sini ya, ada hewan apa ini pojok? Pojok kiri atas. Siapa bilang kecoa? Beruang. Ya, sejenis beruang sini ya. Itu ada panda, jerapah, gajah, zebra, terus itu koala, itu kudanil, itu nikit, simpanse, ya. Ada musiknya. Di benua mana saja fauna-fauna yang ditemukan? Jerapah tadi ada di Afrika, gajah itu gajah Afrika karena gadingnya panjang ya. Kalau yang Asia gadingnya Martin ya, itu gading Martin kan, gadingnya pendek ya. Jerapah, zebra juga, koala, kudanil, kalau simpanse itu juga di Asia. Terus kalau panda jelas ya, itu ada di China. Harus agak muncul gitu, China ya. China. Nah, apakah setiap fauna itu terdapat di benua lain juga? Jawabannya tadi tidak. Mengapa hanya ada di wilayah itu? Itulah yang akan kita pelajari ya. Pertama kita harus mengerti dulu apa itu biosfer. Biosfer merupakan lapisan lingkungan di permukaan bumi yang berupa air dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Dalam hal ini maksudnya adalah flora dan fauna tadi ya. Terus satu lagi, biosfer meliputi tanah, air, udara, atau apa tadi? Ya, aang. Tulisannya aang ya, bacanya eng. Ya. Terus merupakan lapisan tipis sekitar, jadi yang dipelajari di namanya biosfer itu 8 km ke arah atmosfer dari tempat kita berdiri ini sampai atas 8 km dan sampai ke dalam laut, tidak dalam tanah ya, di dalam laut 9 km. Itu namanya biosfer ya. Tanah, air, udara semuanya pokoknya itu adalah biosfer ya. Wah, ada gambar apa? Nah, catat ini ya. Faktor penyebab persebaran itu yang pertama adalah tekanan populasi. Selain tekanan hidup, tekanan populasi ya. Yang kedua ada namanya persaingan. Yang ketiga karena perubahan habitat. Lewat, nggak apa-apa. Yang pertama dari tekanan populasi. Kenapa tekanan populasi ini menjadi faktor penyebab persebaran? Karena semakin banyak atau bertambahnya populasi itu akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan itu berkurang, semakin sedikit. Maka secara tidak langsung, mau tidak mau, dia akan berpindah tempatnya. Contoh gampangnya adalah misalkan kalian nih
mau nongkrong nih, ya nggak? Kalian biasa nongkrong di mana? Boleh lah. Kafe mana nih? Contohnya, kasih contoh nih. Kedai mana nih? Wow, Janji Jiwa misalkan ya. Kalian biasa nongkrong di Janji Jiwa, biasa nongkrong kalian misalkan berempat atau berlima gitu nongkrong di sana. Terus suatu hari kalian berlima datang ke sana, tiba-tiba di sana rame banget, full, tidak ada tempat lagi untuk duduk, untuk mesen pun ngantrinya banyak. Kira-kira kalian akan tetap mengantri dengan antrian mungkin sekitar 3-4 jam, atau kalian akan cari yang lain? Itulah analoginya ketika tekanan populasi itu menjadikan persebaran. Karena kita di sini banyak nih, saingannya banyak nih, udah banyak banget orang atau banyak banget populasinya sudah full nih. Saya akan cari tempat lain karena di sini persaingannya terlalu berat. Atau contoh yang paling relate adalah ketika cowok atau cewek naksir seseorang, ya nggak? Misalkan bapak naksir sama, nggak perlu bapak ya, maksudnya terserah kalian lah ya, nggak perlu bapak sebutin nanti bapak ketahuan naksir di sini ya. Ya misalkan salah satunya kalian naksir sama si cewek, naksir cowok, cowok naksir cewek. Ketika kalian tahu si cewek atau si cowok tersebut banyak saingannya, ya, banyak saingannya, secara refleks atau secara ini manusiawi pasti kita mundur aja. Nah, tepat. Cari yang lain, ya kan? Berpindah, ya kan? Berpindah ke lain hati, gitu ya. Nah, itulah sama dengan tekanan populasi. Ketika populasi terlalu banyak, maka dia akan berpindah tempatnya. Ini makanya salah satu faktornya adalah tekanan populasi. Faktor yang kedua tadi persaingan. Gak jauh beda dengan yang tadi, dengan tekanan populasi. Kalau tadi kita mundur karena terlalu banyak orang-orang yang memperebutkan hati si dia, ya kan? Ya, iyalah. Atau karena terlalu banyak yang memperebutkan hatiku, gitu kan? Pasti kalian mundur dong, gitu ya. Nah, faktor yang kedua adalah persaingan. Terutama yang cowok nih biasanya. Yang cowok deketin cewek, begitu tahu saingannya bawanya Honda Brio, Honda Jazz, sedangkan kita bawanya Honda Supra kepala getar kan ya. Yang nggak bisa starter lagi, yang kalau jalan ngebutin ya. Ada yang tahu Honda Supra yang begitu? Ya, yang Honda Supra biasanya dibawa bapaknya ke ladang itu, yang body sudah nggak ada lagi, tinggal batoknya aja, lampunya juga nggak nyala. Ya, tentu secara tidak langsung kalian akan mundur tuh. Kalau bawa pribadi sih, cuma bawa gitu ke sampai sunset ya, Brio putih, aduh mundur jelas, ya. Itu namanya persaingan. Makanya cari yang lain aja lah, yang selevel sama gue gitu kan. Kayaknya itu bukan level gue deh, gitu kan. Cewek juga kan mikirnya begitu. Ketika ada beberapa cowok yang deketin, dilihat yang satu bawa Honda Brio, yang satu bawa Honda Supra kepala getar, please deh, gue nggak pantas naik motor yang begitu, gitu ya. Gue tuh levelnya naik Honda Brio, karena gue nggak bisa kena panas gitu deh, gitu ya. Yang cewek pun begitu ya. Maka itu namanya persaingan ya. Kalau di sini persaingan dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Kalau tadi persaingan memperebutkan posisi di hatimu, gitu ya. Daerah kekuasaannya hati di sini ya. Nah, yang ketiga itu perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempati daerah asal. Dari baca ini saja pasti kalian sudah terbayang analoginya kemana. Ya nggak? Ketika tuh, mana tuh?
ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut, dan menjadi merasa tidak cocok. Ya, merasa tidak cocok untuk terus menempati tempat daerah asal. Jadi ceritanya tadi si cewek sudah jadian sama yang Honda Brio. Ya, sudah jadian sama punya Honda Brio. Ternyata setelah dijalani, kok kayaknya nggak cocok ya gitu. Pasti si ceweknya bilang, kamu udah berubah, gitu kan? Dulu kamu nggak begini, gitu. Aku nggak suka ya kamu berubah, gitu kan? Terus si cowoknya, aku harus gimana, gitu kan? Itu aja kan? Nah, itu juga bisa menyebabkan si cewek berpindah hatinya ke, mungkin dia mikir, tapi cowok yang Honda Supra Getar kemarin oke juga tuh, gitu ya. Mungkin dia tidak seperti si Honda Brio yang ngeselin ini, apalagi sekarang udah berubah banget. Nah, itu juga salah satu faktornya adalah perubahan habitat, tempat tinggalnya. Kalau kita lihat di nyatanya adalah di sekitar kita banyak sering lihat berita orang hutan di perusahaan, ya kan? Di perusahaan-perusahaan ada orang hutan berjalan, ada orang hutan ngamuk di perusahaan. Itu karena apa? Karena habitat tempat tinggal si orang hutan itu dirusak oleh manusia, sehingga si orang hutan memiliki insting untuk mempertahankan diri, sehingga dia berpindah cari tempat yang lebih nyaman. Sama kita juga tadi kalau ketemu yang sudah merasa gak cocok, sudah berubah rasanya, ya berarti itu sudah perlu ditinggalkan dan mencari tempat yang lain. Tuh, hutannya gundul, gajah ngamuk, ya. Kalau di sini mungkin jarang mendengar ini, tapi kalau di asal Bapak Sandi Lampung banyak gajah yang sering ngamuk karena habitatnya dirusak oleh manusia. Dia di tempat tinggal sehingga gajah. Nah, itu tadi faktor-faktornya, ya kan? Itu faktor-faktor persebarannya. Sekarang adalah sarana persebarannya. Tadi faktornya ya. Jadi faktornya tadi ada berapa? Ada tiga, bagus ya. Apa aja tadi? Tekanan populasi, persaingan dan perubahan habitat. Nah, sekarang sarana persebarannya. Yang pertama, Bapak sendiri, air kalau katara gitu, ini air. Yang kedua, udara, kan. Yang ketiga, lahan. Yang keempat, manusia. Sarana persebaran yang pertama, air. Ikan memanfaatkan aliran air untuk bermigrasi ke wilayah perairan yang lain. Jelas ya? Ini kalau ini jelas lah, gampang lah. Nah, itu tadi untuk hewan. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan di sepanjang sungai selalu sama karena tumbuhan tersebut menjatuhkan benihnya di aliran sungai di bawahnya. Jadi kalau kalian perhatikan sungai yang alirannya sama lah, dari Mentarang sana kah, dari kemana sih? KPUC sana kemana itu semuanya? Dari Flores sana, dari pokoknya semua yang bermuara ke Sungai Malinau ini, kalau diperhatikan secara garis besar, tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir sungainya itu relatif sama. Kenapa? Karena bibitnya jatuh ke sungai, terbawa aliran sungai, terus nyangkut di pinggir-pinggir, dia tumbuh di sana. Nah, itulah sarana persebarannya menggunakan air. Sarana persebaran udara seperti apa? Burung, jelas ya. Burung-burung itu banyak yang bermigrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan terbang. Ada juga yang nggak terbang, tapi dipindahkan oleh orang, dibawa orang jualan, kan ada ya. Di lampu merah di tempat bandara itu ada orang jualan burung di situ. Itu ada juga sarana persebarannya. Selain burung, tumbuhan juga ada. Tahu dandelion? Nih dandelion nih. Dandelion tulisannya, nggak tahu lah. Ya, tumbuhan yang begini pokoknya yang sering kalau di film-film atau di TV. Gimana gitu? Imut banget. Ya.
sering dipetikin, terus ditiup. Nah, itu adalah sarana persebarannya. Sarana persebarannya melalui udara. Dia terbawa oleh angin, hinggap di hatimu. Lalu aku tak bisa berpindah lagi. Itulah sarana persebaran melalui udara. Terima kasih. Dah. Musiknya udah habis. Nah, paham? Kali. Boleh sekali. Ganas. Gitu ya. Fauna-fauna yang hidup di darat memanfaatkan permukaan bumi untuk bermigrasi ke tempat lain ya. Seperti ya, jalan kaki, bisa naik mobil, motor. Ya. Kok masih lanjut ya? Gak apa-apa. Itu lahan. Sarana persebaran manusia seperti yang Bapak bilang tadi. Di lampu merah ada orang jualan burung. Mungkin habitatnya bukan di sini, tapi dia dibawa oleh manusia, sehingga dia tersebar di mana-mana. Selain apa tadi hewan, tumbuhan juga sama. Ada kan orang jualan bibit ya, bunga, bibit-bibit pohon apa, mangga ke apa, buah-buah itu semuanya berarti disebarkan oleh manusia. Itu. Tuh kan? Sapi, itu apa? Banteng. Itu tadi sarana persebaran. Lalu ada hambatan persebaran. Hambatannya apa saja? Iklim. Edafing itu faktor tanah. Kondisi geografis dan kondisi biologis. Hambatan persebaran yang pertama iklim. Nih, contohnya kalian tahu beruang kutub atau penguin deh. Ya tahu penguin ya? Dia kan tinggalnya di tempat yang dingin. Ketika dia berpindah ke tempat yang panas, bisa dibilang ya dia tidak bisa bertahan hidup. Ya. Maka ketika mungkin di Indonesia yang iklimnya tropis, yang panas, tetapi ada tuh penguin, ada aja beruang kutub. Iya, tapi dengan cara kita edit apa sih edit? Rekayasa. Kita rekayasa iklimnya, kita buat dingin, kita buat semirip mungkin di habitat aslinya, sehingga dia bisa tinggal. Pun sebaliknya, contohnya misalkan hewan yang di sini yang ada di komodo deh, karena ada di Indonesia gitu ya. Hewan komodo adanya di Indonesia dan di iklim yang tropis, iklim yang panas. Kalau dia berpindah ke tempat dingin, apakah bisa? Bisa aja kalau dia pakai jaket, ya kan? Biar nggak kedinginan. Mungkin. Tapi kan tidak mungkin komodo datang ke kutub terus pakai jaket gitu double gitu kan nggak ya? Terus pakai kupluk dia kan, pakai sarung tangan biar nggak kedinginan. Terus gini-gini, keluar asap itu kan, kayak orang Korea itu kan, hanyong gitu kan, gitu. Nah, kan tidak mungkin hewan-hewan tersebut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di tempat panas berpindah ke tempat dingin dan sebaliknya. Maka itulah yang menyebabkan hewan dan tumbuhan itu tidak bisa ada di mana-mana gitu ya, tidak bisa ada di semua tempat ya. Tuh penguin tadi ya. Nah, ini siapa ini? Oh nggak mungkin Aldo agak kecil ini besaran. Nah kalau itu mungkin Aldo bisa. Hambatan persebaran yang kedua adalah faktor edafik atau tanah tadi ya. Pohon kaktus dapat tumbuh di tanah yang keras, sedangkan pohon-pohon di hutan tropis hanya mampu tumbuh di daerah dengan tanah yang gembur dan tebal. Pohon-pohon di sini nih, ini pohon-pohon yang besar di sekitar kita nih ya, banyak kan pohon-pohon. Ini pohon-pohon di sini subur. Kalau kita bawa ke tempat daerah yang gurun pasir, daerah yang tanahnya keras atau tanahnya berpasir di gurun pasir, maka apa? Boleh.
maka ini tidak akan bisa tumbuh ya. Sebaliknya dari yang tanahnya keras, yang tempat berpasir, kalau dipindah ke tempat yang tanahnya gembur juga dia tidak mau ya. Hewan-hewan pengerat yang sarangnya dengan membuat lubang di bawah tanah hanya dapat bertahan di daerah yang memiliki daerah lembut. Nah, misalkan nih hewan-hewan, nggak tahu Bapak nama hewannya apa ini ya, Bapak belum sempat kenalan. Tapi hewan ini dia kan tinggalnya menggali lubang. Kalau hewan ini tinggalnya di dalam ruangan begini, kan dia tidak bisa menggali nih, apalagi di semen gini ya, nggak bisa. Kecuali dia minta tolong sama tukang, Pak tukang tolong buatin lubang, mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin hewan ini minta tolong sama tukang ya. Atau ada hewan ini yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tidak mungkin ya. Jadi tidak bisa dia tinggal di tempat yang bukan habitatnya gitu ya. Ini faktor tanahnya. Oh, ini hewan pengerat yang sarangnya dengan membuat lubang di bawah tanah hanya dapat bertahan di daerah yang memiliki tanah lemah atau lembut. Selain untuk dia tempat tinggal, juga tempat perlindungan ya. Kalau kita lihat di situ dia masuk ke dalam tanah untuk apa? Menghindari si burung elang. Hambatan selanjutnya geografis. Bentuk permukaan bumi yang bervariasi menyebabkan flora dan fauna tidak dapat berpindah lebih jauh ke tempat lain. Ya. Kenapa? Karena terhalang gunung. Karena ada laut di sekelilingnya. Ada gurun pasir yang sangat luas. Ada sungai yang menutupi. Ya, itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa ada komodo hanya ada di Pulau Komodo. Tidak ada di pulau lain, tidak ada di provinsi lain, tidak ada di negara lain, tidak ada di benua lain, tidak ada di planet lain. Kenapa? Karena faktor pertama adalah komodo tidak bisa berenang dengan jauh. Ya, mungkin kalau berenang untuk mandi aja pagi mungkin bisa ya, mandi gitu kan sambil sikat gigi bisa mungkin. Tapi kalau dia untuk berenang dari Pulau Komodo ke pulau sebelahnya mungkin dia tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga si komodo hanya ada di Pulau Komodo. Tuh kan nggak mungkin dia nyebrang pakai perahu, kecuali komodo bisa bikin perahu, mungkin dia bisa nyebar kemana-mana ya. Yang selanjutnya adalah hambatan persebaran biologis. Keterbatasan fisik yang tidak punya sayap. Karena dia tidak punya sayap, biasanya takut tembus ya. Jadi yang bersayap dan panjangnya 30 cm, biar nggak tembus. Ya, ini pura-pura nggak ngerti lagi. Ya itu ya. Tidak memiliki sayap, tidak mampu berenang, tidak dapat berjalan atau berlari dengan cepat, dan sudah sangat cocok menempati suatu habitat, membuat flora dan fauna tidak berpindah ke tempat lain ya. Kenapa kamu ketawa juga ngomongin bersayap dan 30 cm? Baru sadar. Bapak curiga kalau ada laki-laki yang ikut tertawa itu. Oh, iya. Pernah disuruh gitu ya, yang beliin aku itu dong. Kalimat pertamanya, kamu sayang aku nggak? Kalau kamu sayang aku, beliin aku pembalut yang ada sayapnya yang ukuran 30 cm. Tapi pasti jawaban yang cowok, ya aku nggak tahu. Kamu sayang aku nggak? Gitu. Iya aku beliin gitu. Sampai toko video call, yang ini bukan gitu. Pengalaman pribadi ya. Oh kan babi nggak mungkin terbang ya kan? Babi nggak mungkin terbang kan? Ya. Kalau kuda yang terbang itu hanya di mitologi, Pegasus katanya sih bisa terbang, tapi kita tidak pernah melihat ya. Ya, itu apa itu? Nah, kalau itu ya, itu ikan Indosiar ya. Ya, Indosiar kan lambangnya ikan terbang ini ya. Apa? Ikan layang bukan berarti dia melayang dong ikannya. Ikan layang kan cuma segini dia ikannya. Ada yang segini. Ya, boleh itu untuk dipindang enak. Siapa ini? Monyet, ya.
adalah salah satu binatang yang takut dengan genangan air karena dia tidak bisa berenang. Kok agak nyindir, Bapak tidak bisa berenang nih? Ya kan? Bapak tidak bisa berenang. Berarti, oke, skip. Hambatan biologis yang selanjutnya, burung maleo adalah salah satu jenis unggas yang tidak dapat terbang, sehingga penyebarannya hanya terbatas di Pulau Sulawesi. Kalau bisa terbang mungkin dia ada di Kalimantan, terbangan dari ini Sulawesi, dia lagi gabut kan sore-sore, ngapain ya kata maleo kan? Terbang ke Kalimantan gitu kan, terbang terus sampai Kalimantan. Tapi berhubung dia tidak bisa terbang, gabut kemana ya Kalimantan, nggak bisa terbang, sini-sini aja lah, muter-muter di Sulawesi aja. Nah, itulah kisah si burung maleo versi Airlangga ya. Terus kura-kura tidak mampu berjalan dengan cepat, bahkan cenderung lambat. Maka wilayah persebarannya tidak seluas flora fauna yang lain yang mampu bergerak dengan cepat. Ya, jadi kura-kura ya tidak bisa jalan jauh. Dia udah tua, capek. Hambatan persebaran yang selanjutnya biologis, karena sumber makanan yang melimpah, maka banyak fauna yang daerah persebarannya sempit. Sekian dan terima kasih. Pi, lanjut rekam lagi, Pi. Oke. Ada yang mau menanggapi tentang itu tadi? Jadi tadi ada sarananya, ya kan? Sarananya ada berapa tadi? Ada 3, bagus ya. Sarananya tadi ada 4. Ya, bagus. Bapak mau ngetes nih. Sarananya 4 atau 3? 4. Iya, berarti sarananya ada 4. Terus faktornya 3. Terus sarana, faktor sama hambatannya ada 4. Oke, good. Berarti setelah kita tahu apa saja faktor, hambatan dan ininya, dan apa tadi? Hambatan ya? Hambatan, faktor, sarana. Jadi yang menjadi masalah adalah, yang akan kita jadikan masalah adalah apa saja faktor-faktor tersebut. Ya, tadi kan sudah Bapak jelaskan tuh, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Maka kita akan melakukan namanya diskusi kelompok. Kenapa gue? Diskusi kelompok. Gitu banget ya. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Jadi Bapak mau berhitung kalian mulai dari sini. Wih, bisa terbang pulpennya. Kalian nggak lihat ya? Pulpennya bisa terbang. Luar biasa. Berhitung mulai dari hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah 5 kembali lagi ke 1. Oke? Paham? Oke, silakan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1, yang menyebutkan angka 2, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sebaris-baris saja ya. Kursinya boleh dibawa gitu ya. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yuk, segera yuk. Go. Kita masalah sudah kelompok lagi kita pilih. Ya, oke, cepat ya. Go. Sini boleh.
Ya kalau sulit pindahlah cari. Tapi itu sudah ditempatin kelompok 2. Ya boleh lah paling belakang nggak apa-apa. Ya boleh lah 1, 2, 3, 4, 5 dah terserah lah. Kamu kelompok berapa? Maria kan namanya? Marta, Maria. Kamu kan kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Ini LKPD Bapak bagikan. Kelompok berapa? 3 ya? 4. 1 ya. Oke. Berapa ini? 5. Oke. Kamu kelompok berapa? Sini ya. Coba geser dulu ini, kasihan temennya udah ngangkat kursi nggak pekat jadi cowok. Oke, silakan kalian lihat di LKPD-nya. Kalian lihat di LKPD-nya, silakan dikerjakan, baca petunjuknya ya. Bapak bacakan terus bahan ajarnya yang sudah Bapak sampaikan tadi di PowerPoint. Itu bahan ajarnya. Terus boleh literatur lain kalau punya catatan atau ada buku paketnya tadi lupa kita ambil ya, tapi nggak apa-apa. Senyum lagi. Di situ boleh kalian cari yang lain. Kalau misalkan ada yang sembunyi-sembunyi bawa HP, boleh buka di situ juga nggak apa-apa. Silakan kerjakan. Waktunya tidak lama ya. 5 menit aja, kan sudah gampang semua ya. Ya silakan kerjakan. Kelompok berapa? 2. Ini 2. Ya kan? Apa? Iyalah. Makanya Bapak bilang suruh catat. Itu sudah jawabannya. Tinggal tambah penjelasannya ya. Misalkan kayak apa nih? Faktor populasi. Apa? Penjelasannya lagi. Ya, kasih dikit aja lah, kan tadi ada di slide yang bagian bawahnya kan. Nah, kan tekanan populasi, kamu tulis tekanan populasi. Tekanan populasi itu apa? Kenapa tekanan populasi itu jadi faktor gitu kan? Karena banyak apa? Boleh. Kalau banyak dia semakin banyak orangnya untuk tempat tinggal semakin sempit dan seterusnya lah gitu ya. Kasih penjelasan dikit aja, nggak perlu panjang-panjang. Nah ini KPD. Cari kursimu. Nggak mungkin kamu minta pangku. Iyalah kan. Iya. Pendek-pendek aja, ya kan? Secukupnya ini aja. Gimana? Apa itu? HP? Gak apa-apa. Bapak bukan guru sini, jadi Bapak tidak akan marahin. Aman. Kan tadi Bapak membolehkan kalian untuk melihat di HP, cari referensi lain di HP boleh. Ya? Yang penting kalau ada guru yang lain, hati-hati aja. Bapak sih tidak ini ya. Ya, enggak, bukan. Bapak sudah izin istilahnya untuk ini, Bapak sudah boleh. Mana LKPD? Paham ya? Ada yang mau tanyakan dari LKPD-nya? Paham ya? Sudah jelas semua dari itu tadi ya? Pasti jelas lah. Kalian tulis analoginya tadi bahwa seperti memperebutkan hati, boleh. Bagaimana dengan cara kalian lah? Ini kenapa ini? Saling tunjuk-tunjukkan ini. Ayo, enggak lama yuk. Iya, itu sudah. Itu sudah. Makanya Bapak bilang catat ini ya. Karena itu sudah jawabannya. Nggak perlu. Tinggal nih. Yang ini masukin lah. Kasih tekanan populasi. Ini karena ini. Nggak perlu panjang-panjang. Misalkan semakin banyak populasi akan menyebabkan kebutuhan makanan banyak gitu aja. Ini disingkat-singkat lagi aja. Secukupnya itu aja. Selebihnya di belakang. Ya? Good. Selebihnya di belakang kan? Iya dong. Sedikit aja. Iya dong. Yang penting paham. Oke? Oke, lanjutkan.
Secukupnya aja. Tapi kalau kalian mau nambah di belakangnya terserah. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bapak tidak memaksa. Kenapa tiba-tiba jadi musik? Bapak tidak nyiapin musik sih. Iya harusnya ada musik ya. Nantilah pertemuan selanjutnya ya. Bapak tidak menyiapkan musik. Nanti pertemuan selanjutnya kita kasih musik ya. Iyalah. Nanti Bapak searching di YouTube-nya musik DJ TikTok terbaru. Gitu. Yang semalam ku tahan semalam gitu kan. Ada nggak guru yang nggak tahu malu kayak Bapak gitu? Nggak ada ya? Ada ya? Siapa di sini guru yang menurut kalian menyenangkan lah ngajarnya? Nah, serius ini Bapak nanyanya nih. Pak Dwi, pelajaran apa itu? Ekonomi. Iya kah? Waduh. Iya. Kenapa dia ngomong kayak Uncle Mutu? Mie ada, es ada, ini ada, semua ada gitu. Ya. SABC pasti ini jualannya. SABC. Kita sampai jam berapa ya? Oh 14.20 ya? Yuk 15 menit lagi. Kita harus selesaikan ini. Cepat yuk. Tulis aja poinnya ini. Yang poin mana yang tadi yang sedikit itu di sini. Nanti kan Bapak suruh maju, baru kamu bacakan yang ini di bawah aja nanti pas maju ya. Yang ini Pak, ada yang... Ya nggak apa-apa. Pokoknya ini kamu bawa, yang ditulis di sini yang sedikit aja. Ya. Nanti Bapak suruh maju, kamu baca ini. Ini di bawah kamu, ya. Apa nih? Kenapa? Ada apa ini? Ini kelompok ini kayaknya paling luar biasa nih, tidak ada catatan, tidak ada apa-apa ini. Ada Pak. Ya, memang yang Bapak kasih juga tidak ada yang lengkap itu, maksud Bapak kan itu kan sedikit banget tadi yang terus faktornya 3. Ya, terus sarana faktor sama hambatannya ada 4. Oke, go. Berarti setelah kita tahu apa saja faktor hambatan dan ininya dan apa tadi? Hambatannya. Faktor sarana. Jadi yang menjadi masalah adalah yang akan kita jadikan masalah adalah apa saja faktor-faktor
Tadi kan sudah penjelasan tuh, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan kolom. Maka kita akan melakukan namanya diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ya, jadi Bapak akan membagikan menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Jadi Bapak mau berhitung kalian mulai dari sini bisa terbang rupanya. Kalian nggak lihat ya? Tulisannya bisa terbang. Berhitung mulai dari hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 kembali lagi ke 1. Oke? Paham? Oke, silakan hitung. Oke, yang menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1, yang menyebutkan angka 2, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sebaris-baris saja ya. Kursinya boleh di bawah. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, sebaik.
misalkan semakin banyak populasi akan menyebabkan kebutuhan cukupnya itu aja. Ya. Secukupnya aja. Kalau kalian mau nambah di belakangnya, nah, tapi kalau nggak mau, coba tidak memaksa. Nanti bapak searching di YouTube-nya musik DJ TikTok terbaru. Tahu ya Pak. Semangat bertahan. Ada nggak bunyi yang normal kayak bapak? Ada ya? Siapa di sini guru yang menurut kalian menyenangkan apa aja? Bapak tulah. Serius bapak nanya? Iya, Pak. Pak. Mi ada, S ada, ini ada, Ada semua dalam sini. ya. SABC masih dijual. SABC. Kita sampai jam berapa ya? Jam 4.20 ya? Kalau cuma masukin lagi, kita selesaikan ini. Ngomongnya kan luar biasa nih. Memang yang bawa ke sini tidak ada tapi terus kan kita sedikit apa nih apa ya? Ada banyak beberapa. Itu aja yang ditulis. Berarti bapak harusnya gabung di sini ya? Kan bapak preman banget gitu. Ya. Oh, bapak gulung juga lah ini. Iyalah, emang itu doang bisa, bapak juga bisa dong. Nah. Oh ini keluarin sebelah ya? Biar sama. Gimana? Udah rapi Pak.
Iya. Oh, bener, nggak rapi. Oh, kalau begini kan, nah kan, nah kan, tuh kan. Siapa tahu kamu bisa jadi paling ganteng nomor 2 setelah bapak kan? Nah, ternyata bapak tidak bisa bergeser. Oh maaf ini, maaf ya. Bukannya mau sombong cuma ya. Jelas. Nggak apa-apa. Tulis saja yang intinya dulu. Sehingga habis. Nggak apa-apa. Tapi catatan yang panjangnya ada. Kelompok berapa? 1 ya? Oke sudah ya? Sudah. Oke kalau sudah, silakan Bapak minta kelompok 2 untuk maju presentasikan hasilnya ya. Teman yang lain boleh menambahkan atau bertanya atau apapun itu tentang LKPD yang temannya bacakan di depan. Ya, silakan kelompok 2, salah satunya aja perwakilan ya. Atau mau maju semua boleh, kalian sambil nyanyi gitu kan, paduan suara di sini boleh. Enggak, satu aja. Bawa bukunya tadi. Ayo, go. Apa satu maju loh, maju. Siapa namanya? Ya maju. Belum hafal namanya. Yang lain sambil melanjutkan, sambil dengarkan ya. Sebisa kamu. Apa silau? Saya silakan kelompok 2. Langsung bacakan nomor 1. Bacakan soalnya, jawabannya. Lanjut dong, nomor 2. Oke, itu ada yang mau menanggapi? Cukup? Oh itu tepuk tangan dong buat temannya dong. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 ya? Tadi kalau Bapak sudah salah sebut kelompok 1, kelompok 1 silakan maju. Sudah. Ya, itu LKPD di bawah. Jangan berani, jangan. Ya, silakan kelompok 1.
Buka dulu dong yang jawab, buka dulu. Ya, Pak. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gerakan Yuk. Ya, sip. Silakan siapa yang baca nomor 1? Satu, Pak. Ya, boleh. Baca soalnya dong, apa soalnya? Silakan ada yang mau tanggapi nanti dulu, sabar. Ada yang mau tanggapi? Ya teman-teman yang ingin bertanya. Tuh, nantangin tuh. Silakan bertanya yang ingin bertanya. Yang ingin aja, kalau tidak ingin. Gak ada? Oke, kalau gitu terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Oke, silakan kelompok yang lain kumpulkan LKPD-nya. Kasih nama lagi, kasih nama dulu. Minimal namanya ada, ini juga nggak ada nama. Mana punya kalian? Mana namanya? Kasih namanya dong. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 kan? 4, siapa saja namanya? Oh ini. Sudah belum? 5 apa 4 sih? Oh. 4 aja sih. Kita belum? Gak apa-apa. Ini lain gak mau. Gak mau. Ini kan murah-murahnya. Gak perlu. Yang ini ada namanya. Sudah. Gak mau. Ini gak bagus ya. Teman sendiri nggak tahu namanya.
Angel biasa aja. ANJE karena dia orang Indonesia. Angel itu bahasa Inggris kan banyak Angel. Asik. Wes angel. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing boleh. Ya buat yang maju semuanya luar biasa mantap sekali, bagus-bagus semua ya, luar biasa hasilnya. Dan karena tadi sudah maju, setelah beberapa kelompok yang maju, tadi kita bisa menganalisisnya bahwa itu semua sudah benar, sudah tepat sekali. Bisa kita lihat di literaturnya tentang apa saja faktor-faktornya, apa saja penghambatnya, apa saja sarananya, sehingga semuanya sudah sesuai dengan apa yang kalian tuliskan tadi ya. Jadi kelompok yang maju pun sudah baru lihat hasilnya sudah sangat sesuai. Ada yang berani kasih kesimpulan? Ada yang berani kasih kesimpulan? Ada dong. Kasih kesimpulan. Ya, kasih kesimpulan. Kasih kesimpulan dong. Ya, siapa yang berani? Bacakan aja yang berani. Ya, kasih kesimpulan, angkat tangan. Gak perlu bapak tunjuk ya. Ayo. Satu. Ya, tunjuk tangan. Yang belum maju lah tadi. Kelompok mana yang belum maju tadi? Ya Putri, kesimpulan apa Putri? Kesimpulan kita pada pertemuan hari ini apa? Yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan hari ini? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih Putri, luar biasa sekali jawabannya. Dan setelah Bapak evaluasi dari hasil LKPD-nya, semuanya jawabannya dengan luar biasa dan pertemuan kita berakhir karena kalian semua sudah luar biasa. Permen dulu ya. Ini isinya berapa ya? Nah, Bapak lihat dulu isinya berapa, nanti takutnya nggak kebagian semua. Oh 50, kalian berapa orang? Berarti cukup dua ya. Terima kasih ya, kalian luar biasa hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih sampingnya ya. Nggak mau kasih temannya lah. Kalau cukup nggak masalah. Iya. Kalau aku minta hatimu boleh? Loh, yang penting kasih sayang. Jenis kelamin nomor 2. Langsung ketawa dia. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Oke, karena kalian semua sudah keren semua hari ini,
Dan tadi Putri sudah memberi kesimpulan. Diterima kan bukannya? Sebelum kita tutup, kita beri kehormatan kepada Putri tadi sudah memberi kesimpulan untuk memimpin doa menutup teman-teman ya. Silakan Putri dipimpin berdoa teman-teman. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, pas banget waktunya. Kalau gitu, gua ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa lagi nanti karena masih ada pertemuan yang selanjutnya, ya. Mudah-mudahan masih semenyenangkan ini dan lebih bahagia dari ini lagi. Apalagi bertemu dengan kalian lagi itu merupakan suatu kebahagiaan. Iya, yang cewek cantik-cantik, keren-keren cowoknya.